Kita harus sadar bahwa untuk kita bisa dapetin kehidupan yang lebih baik itu emang butuh yang namanya perjuangan. Nah, tapi nih, ketika kita udah punya duit lebih, ada kalanya kita nggak boleh pelit buat ngeluarin sesuatu yang akan kita bahas di video kali ini. Seberapa banyak pun uang yang kita punya sekarang, hal-hal yang akan gue sebutkan nanti adalah hal yang wajib kita sisihkan atau wajib kita keluarkan untuk 10 hal di video ini. Nah, apa aja sih 10 hal tersebut? Tonton videonya sampai habis biar lo gak ketinggalan keseluruhan insight-nya. Dari semua hal yang pernah kulihat sampai semua suara indah yang pernah ku dengar, tidak ada yang membahagiakan di dunia ini selain dikelilingi uang. Nah, bagi lo anak muda atau teman-teman yang sekarang nasibnya sedang membaik, artinya mungkin dulunya kita itu susah, kita nggak ada pemasukan sama sekali. Dan sampai akhirnya sekarang kita punya pekerjaan, kita punya pendapatan atau income. Ada 11 hal penting yang harus mulai kita keluarkan untuk diri kita pribadi. Langsung aja yuk kita mulai dari yang pertama adalah upgrade penampilan. Kita contoh bintang sepak bola kita semua, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo emang lahir sebagai anak yang mandiri, karena bapaknya emang seorang pemabuk dan ibunya yang hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi dengan bakatnya, sepak bola mengubah hidupnya. Sehingga dengan kekayaan yang dia punya, dia bisa mengubah martabat dirinya sebagai laki-laki dengan memiliki penampilan yang diinginkan semua orang. Nah, kenapa sih kita harus mulai merubah penampilan? Yang pertama, emang siapa sih di sini yang pengen terlihat rusuh? Gak ada ya. Dengan memiliki penampilan yang baik, seperti mulai mengeluarkan uang untuk perawatan diri, skincare, pakaian, perawatan gigi, perawatan tubuh, dan lain-lainnya, bisa bikin kita jadi punya kepercayaan diri yang tinggi. Selain itu, akan meningkatkan kesempatan kita dalam sosial. Yang kedua adalah upgrade kondisi fisik. Kekuatan fisik dan stamina itu perlu kita tingkatkan. Menyewa gym atau menyempatkan waktu untuk olahraga dimanapun, itu adalah uang yang harus kita keluarkan. Jadi biaya untuk beli suplemen, vitamin, pergi ke gym, dan biaya untuk peningkatan fisik lain-lainnya, itu adalah harga yang kita gak boleh boros gitu. Karena itu adalah suatu kebutuhan yang bisa menjaga hidup kita bisa selalu punya hidup yang sehat dan kuat. Jadi bisa bayangin kan, separuh waktu kita kebanyakan untuk bekerja. Kalau kita gak menjaga kesehatan terutama fisik, ya kalau kita sakit, selain ada biaya yang harus kita keluarkan, ya kita nggak bisa bekerja dengan optimal lagi gitu. Itu sebabnya kondisi fisik itu perlu kita tingkatkan. Yang ketiga adalah tempat tidur. Kenapa tempat tidur? Jadi sepertiga waktu kita itu dihabiskan di tempat tidur. Selama 8 jam, kita akan banyak menyempatkan waktu di kamar atau di atas kasur kita. Nah, artinya upgrade kenyamanan untuk kamar terutama kasur itu penting banget. Karena bayangin aja selama hidup, setiap hari kita tuh pasti menghabiskan waktu di tempat tidur yang kita punya buat istirahat dari hiruk pikuknya dunia yang melelahkan ini. Jadi beli kasur ternyaman, beli spray, beli bantal dan guling yang nyaman, itu adalah pengeluaran yang gak perlu kita sayang-sayang. Soalnya toh pada akhirnya dengan kenyamanan tidur yang ada, kita jadi bisa istirahat dengan optimal, bangun tidur semangat dan siap menjalani hari lagi buat kita ngumpulin uang-uang kita selanjutnya. Yang keempat, makanan organik atau makanan yang sehat. Makanan yang sehat dan organik itu bukan berarti makan makanan yang mahal ya. Kalau kita sadar betapa pentingnya kesehatan kita, betapa pentingnya kita harus tetap bugar buat jadi energi kita untuk dapetin uang lebih lagi, ya kita harus mulai melakukan ini. Karena gue mengasumsikan lo sekarang udah punya pendapatan dan punya pekerjaan. Membeli sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan organik lain yang bisa dimasak sendiri harusnya bisa kita belikan. Karena kadang nih, karena kita berasa punya uang sendiri, kita tuh jadi luput. Akhirnya beli makan makanan di luar, makanan junk food, makanan cepat saji yang kalau dikonsumsi setiap hari juga nggak akan bikin kita sehat gitu. Bang, kalau gua tim nasi dan telur ceplok pas akhir bulan gimana bang? Nah, sekali lagi gua asumsikan teman-teman sekarang nih berada di finansial yang udah mulai stabil dan pengen bisa ningkatin hidup biar lebih sehat lagi buat bos kita supaya fit terus buat kerja. Jadi kalau lo masih belum bisa beli beberapa hal yang gua sebutin tadi, ya nggak apa-apa teman-teman, berarti masih belum waktunya gitu. Maksimalin yang bisa dibeli aja. Intinya kita tuh masih bisa sehat terus buat kerja.
Lanjut, yang kelima adalah upgrade penggunaan waktu. Jadi waktu itu adalah mata uang yang paling penting. Kalau hari ini kita nggak bisa memanage waktu, ya waktu yang akan memanage kita pada akhirnya. Bayangin nih, satu hari kita nggak ngapa-ngapain, ya waktu itu bisa lewat segampang itu dan nggak kerasa banget. Sedangkan kalau kita nggak punya kesadaran tentang itu dan terus-terusan nggak tahu mau ngapain, ya pada akhirnya kita jadi manusia yang benar-benar menyanyiakan hidupnya. Orang-orang kaya di luar sana sampai membeli waktu orang lain, mengeluarkan uang untuk membeli waktu orang lain buat punya waktu dia sendiri untuk istirahat atau liburan. Karena emang mereka sebelumnya memanfaatkan waktu tersebut buat kerja, buat cari ide, buat mikirin masa depan. Nah, ketika mereka udah bisa dapetin uang yang lebih banyak karena sudah mengorbankan waktu mereka, pada akhirnya mereka bisa membeli waktu orang lain untuk orang lain tersebut mengerjakan apa yang biasanya dia kerjakan. Sehingga dia punya waktu lebih buat istirahat, buat hiburan. Jadi buat kita yang mungkin punya uang sekarang dan ngerasa bahwa ada sisa-sisa waktu yang longgar gitu ya, ada baiknya kita memanage waktu tersebut untuk hal-hal yang bikin kita jadi lebih berkembang. Kayak misal kita udah punya duit nih, kita sempetin buat ikut kursus atau belajar skill yang lain yang bisa bikin kita punya value lebih di sosial gitu. Sehingga membuka kesempatan-kesempatan baru untuk kita mencari tambahan income di tempat lain. Yang keenam adalah upgrade tempat tinggal. Tempat tinggal itu adalah tempat di mana kita pulang dari hiruk pikuknya pekerjaan yang bikin kita stres. Makanya kita perlu banget punya tempat tinggal yang bikin kita nyaman. Sebagai catatan, upgrade tempat tinggal ini bukan berarti kita harus punya rumah mewah. Bisa dikatakan kita punya tempat tinggal yang bersih, yang rapi, yang nyaman untuk kita pulang. Selain itu, untuk teman-teman yang punya tempat untuk kerja di rumah, pastiin kita punya tempat kerja yang nyaman, yang bikin kita betah buat terus-terusan mikir dan cari ide di sana. Karena tempat yang nyaman itu bikin kita juga dapetin suasana yang mendukung buat kita memutuskan suatu keputusan, mikirin sebuah ide, mikirin sebuah inovasi yang pada akhirnya ke depan itu juga berhubungan dengan masa depan kita gitu. Memilih tempat tinggal yang lebih dekat dengan pekerjaan atau lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, pengeluaran di sini tuh berupa apa sih? Kalau kita punya budget yang lebih, kita bisa sewa jasa asisten rumah tangga buat bersihin rumah kita. Atau kalau dirasa budgetnya sayang banget, ya berarti kita harus bergerak buat menciptakan kenyamanan itu sendiri gitu. Yang ketujuh, upgrade waktu dengan keluarga. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa gua asumsikan teman-teman ini udah ada pekerjaan dan pendapatan dan pengen punya kualitas hidup yang lebih baik. Nah, salah satu hal yang gak boleh banget kita hemat-hematin itu adalah upgrade waktu dengan keluarga. Misalnya kalau kita biasanya punya uang nih, kita beliin orang tua, istri, atau anak makanan dari luar sesekali gitu, terus kita bawa ke rumah buat dinikmati bareng. Nah, mulai sekarang karena kita punya uang dan harus upgrade waktu bareng keluarga, ada baiknya nih setiap sebulan sekali kita ajak orang-orang baik yang ada di hidup kita termasuk keluarga kita sendiri. Pergi ke tempat-tempat terbaik dan makan makanan yang terbaik di tempat itu, buat ikutan ngerasain kerja keras kita. Jangan pernah hemat untuk hal ini, kenapa? Karena ya cuma sebulan sekali gitu. Sempetin aja waktu dan uangnya. Dan toh juga mereka semua itu adalah orang-orang yang ikut mendoakan dan mendukung kita gitu. Jadi udah sepantasnya kita balas kebaikannya. Selain itu, ini adalah investasi yang juga paling berharga karena kita nggak bisa memutar waktu kembali. Jadi manfaatin banget waktu sama keluarga-keluarga kita. Yang kedelapan, upgrade fashionmu. Selain upgrade penampilan nih, fashion atau pakaian yang kita punya itu juga wajib kita upgrade. Beli pakaian yang nggak perlu yang bermerek, yang branded, tapi yang nyaman, yang bersih, yang cocok buat kita pakai. Dan menambah kepercayaan diri buat kita. Zaman sekarang banyak banget kok, kita bakal nemuin produk-produk lokal yang ngasih harga menarik, yang murah tapi kualitasnya nggak murahan gitu. Jadi selalu ada banyak opsi buat ningkatin kualitas kita di fashion ini. Kenapa kita harus mulai upgrade ini? Semua orang itu melihat diri kita melalui penglihatan, dan first impression itu penting buat menciptakan peluang. Selain punya sifat dan attitude yang baik, punya penampilan yang baik, yang rapi dan bersih itu adalah suatu modal buat bikin orang di sekitar kita itu nyaman gitu. Yang kesembilan adalah upgrade transportasi. Kalau sekarang kita punya dana lebih, nggak ada salahnya buat upgrade transportasi yang bisa menunjang kenyamanan kita untuk pekerjaan dan untuk keluarga. Nggak perlu mobil mewah dan mobil yang mahal. Seperti yang diajarin Warren Buffett, bapak investor dunia, beliau membeli mobil pun beli mobil yang biasa aja, asalkan mudah perawatannya dan bisa dipakai buat sehari-hari buat mendukung pekerjaannya
dan kenyamanan untuk dirinya pribadi. Hal ini jadi penting banget kalau kita sehari-hari berangkat kerja pakai transportasi pribadi, entah itu motor atau mobil. Pada intinya, upgrade transportasi ini itu kita meningkatkan kualitas kendaraan kita, kayak memilih kendaraan yang gak boros bensin, yang mudah dipakai, yang mudah perawatannya, sehingga memudahkan kita juga buat ngerawat kendaraan kita itu. Yang ke-10 adalah upgrade kegiatan sosial. Ini penting banget nih teman-teman. Kita harus sadar nih bahwa rezeki yang kita punya sekarang itu gak lepas dari doa-doa baik orang sekitar. Dan kita harus sadar bahwa semuanya itu cuma titipan gitu. Gak ada orang sukses yang kaya raya melintir di dunia ini yang matinya bawa semua harta-hartanya. Pasti mereka juga kalau gak dibungkus peti kayu, ya kain kafan gitu. Semua itu jadi gak ada artinya. Nah, meningkatkan kegiatan sosial itu bikin kita jadi inget daratan. Kita jadi tahu orang-orang yang masih ada di bawah, orang-orang yang masih struggle dalam hidupnya. Kita jadi bisa ngerasain sepenuhnya yang namanya bersyukur. Kita bisa dikasih tempat lebih baik di dunia ini. Jadi boros untuk perkara ini dengan uang yang lebih yang kita punya itu wajib banget gitu. Nah, itu tadi adalah 10 hal yang gak perlu kita ngerasa ragu buat ngeluarin uang kita kalau kita sedang berada di tempat yang lebih baik. Dengan pendapatan dan uang yang kita punya sekarang yang masih stabil dan berusaha untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!